Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Novi di sini dalam IMPA tanggal 30 Mei 2021. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan nyanyikan Mars PA. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya, adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 124, baitnya yang pertama dan kedua. Yesus, terima kasih atas pimpinan Tuhan. Pada pagi hari ini kami anak-anakmu akan mengikuti ibadah IMPA pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan tuntun dan sertai kami dari awal hingga berakhirnya Tuhan, agar ibadah kami ini boleh menjadi pedoman bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita akan membacakan Mazmur dari kitab Mazmur 104 ayatnya 10 sampai dengan 18 seperti tradisi membaca Mazmur. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar loteng. Bumi kenyang dan dari buah pekerjaan.
Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan, dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang membukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia, kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar, gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelangi. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 349, bait yang pertama dan yang kelima. Mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Kris. Oke adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kitab Kejadian pasal 9 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, sehingga pada pagi yang indah ini Tuhan, kami bersama lagi berkumpul di rumah kami masing-masing untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai yang ketiga. Untuk itu kakak silakan adik-adik berdiri. Kita akan baca secara bergantian. Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga di bawah judul Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Hari ini adalah aku teman kerja Allah, ya. Nah, adik-adik, dari pembacaan kita tadi itu menceritakan tentang nabi siapa ya? Nabi
Nabi Nuh ya adik-adik ya. Nah, kalau adik-adik mendengar Nabi Nuh, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran adik-adik? Kalau ada bilang, oh Bapak Nabi Nuh, siapa ya? Ada peristiwa apa dengan Nabi Nuh? Ya, berarti kita mengingat kembali akan peristiwa air bah ya adik-adik ya, di mana Tuhan menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam dan Dia memusnahkan orang-orang yang pada saat itu berbuat jahat. Nah, setelah peristiwa air bah ini terjadi adik-adik ya, akhirnya Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nabi Nuh ya adik-adik ya. Nah, dalam perjanjian itu Allah memberkati Nabi Nuh ya adik-adik ya. Nah, ini Allah memberkati Nabi Nuh dan keluarganya ya dalam pembacaan kita pada ayatnya yang pertama ya adik-adik ya. Jadi Tuhan Allah memberkati Nabi Nuh, Dia memberkati mereka dengan mengatakan bahwa mereka akan beranak cucu dan bertambah banyak adik-adik ya. Mereka akan memenuhi bumi ya adik-adik ya. Nah, kemudian Tuhan juga mengatakan bahwa Nabi Nuh dan keturunannya nanti akan menguasai apa? Alam ya adik-adik ya, menguasai tumbuh-tumbuhan, menguasai hewan ya adik-adik ya. Semua itu diserahkan kepada Nabi Nuh dan keturunannya adik-adik ya. Nah, kita juga sebagai keturunan Nabi Nuh, kita diajak untuk bertanggung jawab ya. Nah, semua makhluk ciptaan Tuhan itu yang adik-adik ketahui apa aja? Kan ada makhluk hidup, ada benda mati ya adik-adik ya. Kalau makhluk hidup yang adik-adik tahu makhluk hidup itu apa aja ya? Pertama apa? Ya, manusia. Kemudian selain manusia ada apa lagi? Hewan. Kemudian ada tumbuhan adik-adik ya. Nah, hewan, makhluk hidup, hewan, tumbuh-tumbuhan itu dalam berkat yang Tuhan Allah berikan kepada Nabi Nuh, semuanya itu diberikan kuasa kepada manusia untuk digunakan adik-adik ya, untuk digunakan menjadi sesuatu yang berguna. Nah, kita mulai dari makhluk hidup yang pertama. Yang pertama adalah manusia. Coba adik-adik lihat di sekitar adik-adik ada siapa aja? Di sekitar adik-adik ada orang tua, ya, ada ayah, ada ibu, ada opa, ada oma, dan ada saudara-saudara. Juga ada om-om, tante-tante, paman, bibi, adik-adik ya. Nah, semuanya ini kalau kita menjadi rekan kerja Allah, teman kerja Allah, apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita? Iya, jadi kita harus mengasihi mereka adik-adik ya. Kita harus menyayangi orang tua kita, opa-oma kita, saudara kita, dan keluarga-keluarga kita yang lain ya adik-adik ya. Kita harus mengasihi mereka. Caranya gimana ya mengasihi mereka? Kita menuruti perintah orang tua, menuruti perintah bapak oma, menuruti perintah om tante. Terus adik-adik atau kakak juga harus kita sayangi adik-adiknya. Nah, kemudian makhluk hidup yang kedua kira-kira apa? Hewan ya adik-adik ya, hewan. Nah, untuk menjadi teman kerja Allah yang baik, apa ya yang harus kita lakukan kepada hewan atau binatang? Ada yang punya binatang peliharaan? Ada ya, ada yang punya binatang peliharaan seperti ini? Kucing? Ada ya adik-adik ya? Nah, kucingnya tuh kira-kira pernah nggak ya dikasih makan? Dikasih minum? Pernah ya pastinya. Ada nggak yang senang pelihara hewan tapi tidak mau mengurus hewannya? Ini selain kucing, ada lagi ayam. Nah, ada yang punya ayam di rumah? Ya. Ada nggak yang sukanya makan daging ayam aja ya? Makan daging ayam tapi tidak mau mengurus ayamnya ya? Misalnya, kan papa mamanya pelihara ayam nih. Terus adik-adik maunya mama potongkan dong daging ayam, aku pengen makan ayam. Tapi giliran disuruh kasih makan ayamnya, adik-adik malah
Tidak mau ya adik-adik ya. Nah jadi kalau kita mau menjadi rekan kerja Allah yang baik, yang harus kita lakukan adalah kita memelihara hewan peliharaan kita, membantu orang tua kita untuk memberi makan. Nah misalnya yang tidak punya hewan peliharaan, misalnya nih, kayaknya kakak pernah lihat deh, ada anjing liar atau kucing liar masuk ke rumahnya, apa yang dilakukan? Ayo, ada yang ngelemparin dengan batu, ada enggak yang pernah kayak gitu? Atau ada yang ngelemparin pakai sendal, atau ada yang diusir-usir, ditendang-tendang, ada enggak yang seperti itu? Ada. Nah, kalau masih ada yang seperti itu, berarti yang harus kita lakukan itu apa? Harusnya bukan dilempari dengan batu adik-adik ya, tapi kita bisa mengusirnya secara baik-baik, atau kita mengangkatnya, kita membawanya keluar rumah, taruh di depan halaman ya adik-adik ya. Karena kita punya tugas adalah sebagai teman kerja Allah. Berarti kalau teman kerja Allah, berarti kita harus merawat, memelihara ya adik-adik ya. Bukannya malah menyakiti hewan-hewan itu. Nah, kemudian makhluk hidup yang ketiga, apalagi adik-adik? Selain manusia, hewan, ada tumbuhan ya adik-adik ya. Nah, siapa yang mamanya punya tanaman di rumah atau papanya? Nah, ini ada 2 orang bersaudara ya adik-adik ya. Mereka menanam pohon adik-adik ya. Nah ini dia juga merawat tumbuh-tumbuhan ya adik-adik ya, memelihara tumbuhan. Nah kemudian ini ada yang punya kebun, dia mempunyai kebun kol, kebun wortel, kemudian ada labu juga ya adik-adik ya. Dia membantu orang tuanya untuk menyiram tanaman ya adik-adik ya. Nah jadi melalui firman Tuhan ini kita diajarkan untuk menjadi anak-anak yang selalu mengasihi peliharaan kita ya adik-adik ya. Peliharaan kita itu adalah ciptaan Tuhan ya, yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita pakai dan untuk kita gunakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, hewan dan tumbuhan ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya adik-adik ya. Tetapi kalau misalnya kita salah gunakan, kalau kita menyalahgunakan hewan dan tumbuhan serta makhluk hidup yang lainnya itu, berarti kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan ya adik-adik. Nah jangan lupa kita juga harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan sudah memberikan makhluk hidup untuk kita manfaatkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan juga kita harus bersyukur bahwa kita sudah diberi apa? Kepercayaan adik-adik ya. Kita diberi kepercayaan kepada Tuhan untuk merawat dan memelihara makhluk hidup yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Selain itu kita juga harus bersyukur bahwa kita masih diberikan orang-orang terdekat yang selalu mengasihi dan melindungi kita. Nah, jadi kita juga harus mengasihi, menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Bukan hanya keluarga terdekat saja ya adik-adik ya, tetapi orang-orang di sekitar kita yang mungkin kekurangan juga bisa kita bantu. Nah, jadi adik-adik, pesannya hari ini yaitu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diberikan tugas sebagai keturunannya Nabi Nuh untuk merawat, memelihara, mengasihi segala ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini ya. Adik-adik, demikian cerita kakak. Amin ya. Kita untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Hidup Ceria nomor 1 baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat. Sungguh indah alam.
Baik, kita akan berdoa syafaat. Ambil sikap berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini ya Tuhan, ketika Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh ada, untuk boleh menghirup udara segar, untuk boleh menggerakkan tubuh kami, bahkan untuk boleh datang, duduk, diam, dan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pada saat ini ya Tuhan. Itu semuanya karena kasih dan anugerah yang daripadamu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman yang baru saja kami dengar. Mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, agar kami pun dapat menjadi rekan sekerja Tuhan yang dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Meskipun kami masih kanak-kanak, tetapi mulai usia dini kami belajar untuk mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan melalui firman-Mu yang boleh kami dengar. Mampukan kami untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami, tetangga kami, bahkan sesama kami manusia ya Tuhan. Mampukan kami untuk boleh saling menolong, saling mendukung, bahkan saling menghormati, bahkan saling mendoakan ya Tuhan. Mampukan juga kami untuk boleh merawat hewan-hewan peliharaan kami Tuhan, untuk merawat tanaman kami, karena sesungguhnya semua makhluk hidup ciptaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami harus kami rawat dengan baik. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat keluarga kami, terkhusus orang tua kami, papa dan mama kami ya Allah. Biar Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan umur yang panjang, bahkan berkati segala pekerjaan, usaha yang mereka kerjakan ya Tuhan, agar mereka pun dapat mengerjakannya dengan baik. Bahkan melalui pekerjaan mereka mampu mencukupkan kebutuhan kami anak-anak yang sudah Tuhan titipkan kepada mereka. Ya Tuhan, mampukan juga kami anak-anak-Mu yang masih di dalam pendidikan, meskipun kami masih melaksanakan daring ya Tuhan, tetapi dengan semangat yang penuh, dengan pertolongan Roh Kudus, kami tetap semangat dalam mengerjakan tugas, sehingga kami pun dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti ulangan akhir semester nantinya ya Tuhan. Biar Tuhan yang menolong agar kami dapat mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan oleh Ibu Guru kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami pun memiliki prestasi yang baik, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta ini Tuhan. Tuhan berkati pemimpin kami, mulai dari pusat, ada Bapak Presiden, Wakil Presiden, dengan segala jajarannya, begitu juga yang ada di daerah. Tuhan yang berkati, ingatkan mereka akan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga rencana bahkan program kerja boleh untuk kesejahteraan rakyat. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-Mu dimanapun berada, terkhusus untuk gereja kami GPIB Maranatha Tanjung Selor, rumah kami bersama, tempat kami bertumbuh, tempat kami bersekutu. Biar Tuhan yang berkati Ibu Pendeta dan keluarganya, bahkan pelayanannya Tuhan. Berkati para presbiter, diaken, penatua, kakak layan, baik yang di induk maupun yang di pos-pos Telkes. Tuhan berkati agar mereka pun tetap semangat dalam melayani Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Karena sesungguhnya Tuhan, mereka masih boleh melayani itu semuanya karena anugerah yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami peralaskan dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Namun sebelumnya kakak mengingatkan buat adik-adik, uang persembahan yang diberikan boleh dititipkan kepada orang tuanya masing-masing untuk dibawa pada hari Minggu yang akan datang. Oke adik-adik, mari kita bernyanyi. Namun sebelumnya mendengarkan nats Alkitab dari Mazmur pasal 30 ayat 5 yang menyatakan kita, nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Untuk mengirim persembahan kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 264, bait yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Kami dalam surga, kasih Tuhan atas berkat yang diberikan bagi orang tua kami Tuhan, yang kami boleh memberikannya kembali kepada Tuhan, sehingga persembahan ini boleh membantu dalam pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati majelis jemaat yang akan menggunakannya Tuhan, dalam semua yang dapat digunakan seturut dalam kehendak-Nya Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, lakukanlah firman Tuhan yang telah adik-adik dengar di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 337, baitnya yang pertama dan yang kedua, Kami Sebagai Anak-anak.
Mario Pasare. Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah telah selesai adik-adik. Jangan lupa jaga